Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA PhD. Beliau lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Beliau menjadi sarjana teladan dari Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, menjadi alumni terbaik program doktoral IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil PhD di McGill, Montreal, Kanada, mengambil PhD di Universitas Leiden, Belanda, menjadi guru besar pada bidang tafsir di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama RI, kemudian menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Saat ini beliau adalah Imam Besar Masjid Negara Istiqlal. Untuk itu pada malam hari ini kami persilahkan kepada Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar untuk menyampaikan pembuka paparan bagi dialog kita malam hari ini. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa lagi teman-teman. Ya, izinkan saya mencoba untuk memberikan sedikit gambaran ya, bagaimana di dalam Islam itu mengenal ketauhidan. Ternyata setelah kita melakukan comparative study itu banyak sekali persamaan antara satu dengan yang lain, agama-agama yang lain. Saya teringat Cak Nur bahwa kalau kita lari ke atas, sebetulnya kita akan berjumpa di dalam suatu perjumpaan yang sangat fundamental. Tapi kalau kita ke bawah, seperti teori jari-jari tangannya Cak Nur, kita ke bawah itu makin mengangah satu perbedaan dengan yang lainnya. Tapi kalau kita ke atas pasti berjumpa dengan sesuatu. Karena itu saya ingin mencoba untuk melihat dulu dalam perspektif agama Islam, tapi izinkan saya menggunakan bahasa-bahasa agama teman-teman. Karena kadang-kadang terus terang saya ingin menjelaskan agama Islam itu kehilangan vocab ya, kekurangan vocab dalam bahasa Indonesia, termasuk juga mungkin bahasa Inggris ya. Maka kami terpaksa menggunakan nanti beberapa istilah atau di tulisan-tulisan saya yang lain, buku-buku saya juga yang lain, kami ya memang katakanlah terpaksa saya menggunakan bahasa Hindu atau bahasa tahu ya, di dalam mengemukakan apa yang dalam unek-unek saya itu. Terjemahan Al-Quran pun juga itu banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak mampu ya bahasa Indonesia kita itu menerjemahkan Al-Quran. Maka itu perlu memang penjelasan. Saya ingin berikan satu contoh. Bahasa Arabnya cinta yaitu ada 14. Jadi begitu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu semuanya hanya berarti cinta. Padahal dalam bahasa Arab Quran itu ada mulai dari cinta monyet sampai cinta kepada ilahi itu beda-beda vocabnya. Nah, saya misalnya, atau kita sedang duduk. Saya duduk, tadinya berdiri itu bahasa Arabnya jalasa. Tapi kalau saya tidur, bangun-bangun, lalu saya duduk, itu bahasa Arabnya ka'ada. Jalasa dan ka'ada sama-sama artinya duduk, tapi satu duduk dari berdiri, jalasa, kalau duduk dari baring, itu namanya ka'ada. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semuanya sama, gitu beda. Saya kira juga teman-teman dari agama lain juga kadang-kadang kesulitan dalam menerjemahkan kitab sucinya. Inilah yang seringkali juga menimbulkan perbedaan di antara sesama kami ya, umat Islam ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi di dalam ayat lain, wa ilahukum ilahu wahid. Kadang-kadang disebut ahad dan kadang-kadang wahid. Apa perbedaan ahad dan wahid? Bahasa Indonesianya sama kan? Yaitu satu atau yang Maha Esa. Tapi kalau ahad itu, ya mungkin bahasa Inggrisnya itu the one and only. Tapi kalau wahidon, wahid itu artinya the oneness. Kalau the oneness itu kita misalnya ada satu, pasti ada 2, 3, 4, 5.
Nah itu di oneness. Tapi kalau kita mengatakan satu dan tidak ada duanya, memang dia tunggal, itulah yang disebut dengan the one and only. The one and only one gitu. Nah, bahasa Arabnya itu kalau ahad itu the one and only. Tapi kalau wahid, the oneness. The oneness itu berarti nanti akan ada itnani, ada talasa, ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya mohon maaf, kita nggak bisa, tidak muncul rasa bahasa, daukul kalamnya itu, bahasa Arabnya nggak muncul. Nah, apapun yang terjadi, kita mencoba untuk menjelaskan kepada umat kita masing-masing terhadap makna kosakata tadi itu. Nah, saya ingin juga memberikan satu gambaran betapa sulitnya saya memilih suatu kosakata yang kira-kira yang pas bisa mewadahi keinginan intelektual saya dalam mengungkapkan apa yang saya ingin maksudkan dalam tulisan ini, maka terpaksa saya menggunakan istilah begini. Mohon maaf kalau kemarin ada Pak Pendeta, Pak Bisu ya. Nah, saya mencoba untuk menggunakan istilah maaf ini ada Advaita ya, and Visistadvaita dalam Islam. Apa yang saya maksudkan dengan Advaita Vedanta ini saya ambil dari bahasa Inggris ya, dari ada beberapa buku-buku. Akhir-akhir ini saya mendalami Vedanta ini. Jadi kami mencoba untuk bersama dengan teman-teman di intensif melakukan pertemuan-pertemuan, akhirnya saya ketemu dengan sebuah istilah, kira-kira ini bisa mewadahi teman-teman. Jadi Advaita Vedanta ini sebuah konsep yang memandang Tuhan benar-benar hanya satu, non-duality. Alam semesta itu tidak lain adalah penampakan itu ada Tuhan. Karena hanya satu-satunya wujud. Dialah yang tampil banyak. Dialah ketunggalan yang tampil banyak. Nah, kalau kita lihat di dalam motonya bendera Amerika itu kan, E pluribus unum. Kita di Indonesia itu kan terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, ya menjadi moto negara kita juga. Nah, kira-kira ini ada pengaruhnya E pluribus unum ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab suci kita semuanya, itu semuanya punya moto-moto ya, punya persamaan seperti ini. Maka itu saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan atau yang kami maksudkan tanda kutip di sini ya, Advaita Vedanta ini adalah sebuah konsep yang memandang Tuhan itu benar-benar hanya satu. Tidak ada selain Tuhan yang mewujud. Jadi kita ini ya katakanlah part of the God. Alam semesta ini tidak ada lain kecuali penampakannya semuanya. Dalam nanti bahasa hadisnya itu innallaha kana, sesungguhnya itu Allah ada, walam yakun ma'ahu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menemaninya gitu. Jadi dialah yang tampil yang banyak itu. Kita yang beri nama itu bulan, bintang, matahari, langit dan seterusnya. Padahal dia juga sebetulnya itu ya. Maka itu ada yang disebut nanti dengan tauhidul asma. Ya, keesaan nama. Jadi karena dia sesungguhnya adalah dia, katakanlah Allah ya, Allah. Maka kalau saya sebutkan pohon, bulan, bintang, seluruh nama-nama alam yang semesta ini, mungkin triliunan jumlahnya itu. Sesungguhnya pada hakikatnya dia juga yang satu itu. Dialah yang Allah itu. Ya, contohnya Masjid Istiqlal. The only one Masjid Istiqlal in the world. Tapi kalau kita ke dalam Istiqlal itu ada menaranya, ada mihrabnya, ada mimbarnya, ada tiangnya, ada karpetnya, ada tempat wudhunya, segala macam. Siapa yang tampil banyak? Ialah sang Istiqlal itu. Dan siapa yang Istiqlal itu, dialah yang satu itu. Jadi yang satu itu, yang banyak itu, dan yang banyak itu yang satu itu. The manyness and the oneness, dia juga. Nah, ada lagi Dvaita Vedanta. Jadi sebuah konsep yang memandang Tuhan itu maha independen dan berdiri sendiri. Dia maha pencipta, maha pemelihara, dan maha pelebur. Yang dalam surah kita beragama Hindu ini sangat, ini ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva kan. Dia maha pencipta, maha pemelihara,
dan maha pelebur. Tuhan dan makhluknya berbeda secara mutlak. Paham ini disebut dengan dvita atau duality, karena membedakan antara Tuhan dan alam semesta. Membedakan antara sang pencipta dan yang diciptakan. Nah, ini agak jalan tengah sedikit ini, bukan jalan tengah sebetulnya kalau kita lihat di dalam buku-buku Vedanta. Dan Vedanta ini sebetulnya bagian yang tak terpisahkan daripada Advaita juga. Tapi perbedaan secara mikronya sedikit ada beda ya. Jadi visi Advaita ini ya sebuah konsep yang memandang Tuhan itu benar-benar ada dengan dirinya sendiri. Alam semesta ini hanya maya. Jadi apa yang dimaksud maya? Itu panjang penjelasannya kalau kita lihat di dalam buku-buku Hindu dan Buddha ya. Apa yang dimaksud maya? Tapi maya itu adalah sesungguhnya ya kita sering mengatakan alam maya ya. Bagaimana mendefinisikan alam maya itu kita semua sudah tahu. Itu pancaran Tuhan, pancaran ilahi. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan dalam menjelaskan konsep ketauhidan di dalam Islam. Jadi pandangan kaum Vedanta dalam Islam, tanda kutip ya, mohon maaf. Jadi kemahasaan Tuhan itu digambarkan sebagai sang pemilik wujud maha tunggal, berdiam di luar pluralitas makhluk. Sementara makhluk berada di dalam sebuah dunia lain yang terpisah sama sekali dengan sang pencipta atau duality. Jadi Tuhan bersemayam di aras di langit sana, sedangkan makhluknya di bawah semuanya kita di sini adalah makhluknya. Jadi Tuhan itu terpisah secara mutlak, dia transenden, dia ada di atas, kita ada di bawah. Nah itu cara pandang Vedanta terhadap Tuhan. Dan dalam Islam juga, itu kalangan teolog dan pada umumnya para fuqaha itu berpandangan seperti ini. Jadi Tuhan bersemayam di aras jauh dari makhluknya, Tuhan di dalam dirinya sendiri dan menyampingkan alam dan segala makhluknya. Zat Tuhan tidak bisa diketahui karena di luar batas cakupan pemahaman kita. Beyond our grasp. Jadi dia berada di luar kemampuan kognitif kita. Jadi memang percaya dan yakin Tuhan itu ada, tetapi kaifiyahnya, know-how-nya itu kayak apa Tuhan itu hanya dia sendiri yang tahu dirinya sendiri. Nah kita ini adalah makhluknya. Tidak kompeten kita untuk memahami siapa Tuhan itu sendiri. Tapi kita yakin bahwa dia itu ada. Nah, pandangan seperti ini juga sebutlah mayoritas mungkin di dalam Islam. Hadis yang sering dikutip adalah tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah. Jadi kita boleh memikirkan ciptaannya, ya, eksistensinya, tetapi hakikatnya nggak usah dipikirkan karena itu percuma, nggak akan mungkin. Barang siapa yang mampu mendefinisikan Tuhan, pasti bukan Tuhan yang didefinisikan. Kenapa? Karena menyerupakan Tuhan dengan makhluk itu suatu kesalahan fatal. Nah, itu menurut pandangan Vedanta Islam tadi. Nah, zat Tuhan sama sekali berbeda dengan makhluknya. Jadi aspek tanzihnya di situ dalam bahasa Arabnya. Jadi zat Tuhan itu sama sekali berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Faham ini lebih menekankan aspek kejauhan dan keterpisahan atau transcendental. Manusia seolah-olah berada jauh dengan Tuhan. Apalagi dihubungkan dengan dosa awal manusia di surga yang membuat dirinya itu terlempar jauh dari Tuhan. Manusia berusaha untuk selalu mendekatkan diri atau taqarrub dengan berbagai persembahan kepadanya. Semakin taat dan patuh seseorang hamba terhadap Tuhannya, semakin dekat pula hamba itu. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh kita dengan Tuhan, maka semakin banyak akibatnya. Nah sekarang kita lihat pandangan kaum Dvita. Ya, kalau tadi itu pandangan Advaita ya, kemudian pandangan ini yang maaf ini ada pandangan ada yang copot, maaf Pak. Nanti ada salah. Ya.
Nah, sedangkan pandangan yang lain ya, kita lihat ya, kemahasaan Tuhan itu digambarkan sebagai Sang Pemilik wujud Maha Tunggal. Tidak ada yang menemani ataupun menyertainya. Alam semesta ini tidak lain adalah manifestasi atau tajallinya, non-duality. Tadi itu adalah aspek dualitinya Tuhan yang ditekankan. Jadi ada pencipta dan diciptakan. Jadi ada sang pencipta bersemayam di atas, dan ada yang diciptakan, kita mah dibawa semua di sini. Nah, dengan Dvaita ini, pokoknya dia sendiri, tidak ada yang menemani selain dia sendiri. Tuhan bersemayam di aras, jauh dari makhluknya. Nah, ini balik lagi. Iya. Nah, pandangan ini sesuai dengan ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau akan menjumpai Tuhanmu. Jadi apapun yang kita lihat sesungguhnya di muka bumi ini, itu adalah Dia sebetulnya. Jadi tidak boleh kita bicara apapun tanpa mengaitkan dengan Tuhan, karena siapa hakikatnya yang tampil dalam bentuk alam semesta ini, tidak lain adalah Dia. Jadi di mana ada alam, maka di situ ada Dia. Ya, maka itu disebut alam. Bahasa Arab itu artinya tanda, address, ya alamat. Jadi di mana ada alam, di situ pasti ada Dia, karena itu adalah tandanya Tuhan. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemudian juga dalam ayat yang lain disebutkan an aqrabu min hablil warid, an aqrabu ilahi min hablil warid, artinya aku lebih dekat daripada urat tenggorokan kalian. Aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Jadi sedalam apa Tuhan itu lebih dalam daripada urat nadi kita sendiri. Jadi pada hakikatnya siapa kita sebetulnya? Sesungguhnya tidak lain adalah Dia. Nah, ini cara pandang di dalam teologi Islam juga ada yang seperti ini. Pada umumnya para sufi-sufi seperti ini. Maka itu Tuhan itu digambarkan sangat imanen. Kalau tadi itu transenden. Ulama-ulama fikih itu lebih banyak menggambarkan Tuhan sebagai transenden. Tapi sedangkan ulama-ulama tasawuf itu lebih banyak imanen. Nah, sama juga dalam agama Hindu ya, kita mengenal Tuhan itu ada Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna ya. Jadi dalam Islam itu juga punya pandangan aliran seperti itu. Hal ini sesuai dengan pemaknaan kalangan sufi tentang kalimat syahadat la ilaha illallah yang dimaknai dengan la maujud illallah. Apa artinya la ilaha illallah bagi pandangan Vedanta ini? Tidak ada yang mewujud selain Allah. Jadi dialah yang semuanya. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar, apakah Allah di dalam diri kita atau kita dalam diri Allah? Ya, itu sering ditanyakan. Halillahu fina, apakah Allah di dalam diri kita? Kita sering mengatakan bahwa Allah dalam diri kita. Tapi juga kadang-kadang kita membayangkan, kalau Allah di dalam diri kita, betapa banyak diri dan sebanyak itu Tuhan, berarti bukan lagi Allahu Akbar karena berada dalam subordinasi manusia sendiri. Makanya itu di sini kita coba untuk memahamkan bahwa orang yang berpendapat bahwa Allah itu ada di arash, di atas, tidak ada kaitannya dengan makhluknya. Jadi Allah seolah sudah selesai tugasnya menciptakan manusia. Jadi sepertinya Allah sudah pensiun di atas, terserah manusia dengan alat kecerdasannya. Itulah pendapat Qadariyah, itulah pendapat Mu'tazilah, kalangan rasionalis Islam. Tapi juga sebaliknya ada pandangan Jabariyah, pokoknya apapun kita itu hanya seperti robot. Apa maunya Tuhan di atas itu yang kita lakukan dengan segala kelemahan-kelemahannya ya. Ya kalau begitu ya siapa yang berzina, siapa yang mencuri, itu kan pandangan potong kompasnya seperti itu. Itu pandangan yang bisa memojokkan pendapat Jabariyah. Tetapi Jabariyah juga punya kekuatan untuk membela diri, tidak seperti itu maksudnya katanya. Nah, saya tidak ingin larut dalam pandangan teologi seperti ini. Saya hanya ingin memperkenalkan perkenalan awal ini bahwa dalam pandangan teologi Islam itu mirip dengan agama-agama lain. Ada yang membayangkan Allah itu ada di atas, tidak ada kaitannya dengan manusia, tapi ada juga mengatakan justru alam ini hanya
Tidak ada selain dia. Dia semuanya kok. Kita lah yang memberi nama matahari, bulan, bintang, tapi sesungguhnya dia yang punya nama. Jadi sebanyak apapun nama itu, pada hakikatnya tetap punya nama itu. Sebanyak apapun partikelnya Istiqlal, tetap Istiqlal itu. Jadi siapa yang tampil dalam bentuk Istiqlal, semua yang banyak itu. Nah, cuma persoalannya kadang-kadang kita itu tidak sadar kalau, nah, kita hanya selalu melihat yang mikronya. Berapa orang yang tampil dalam penampilan kita yang sekarang ini di monitor, ada yang pakai peci seperti saya, ada yang pakai baju, ada yang pakai batik dan seterusnya. Tapi siapa sebetulnya itu ya? Kita tidak pernah sadar bahwa yang kita lihat itu sebetulnya adalah kapas. Ketika kita sadar bahwa kapas itu sumbernya jilbab itu, sumbernya peci itu, sumbernya jeans itu, sumbernya karpet itu, sumbernya. Nah, kita kadang-kadang cuma larutnya di level-level paling bawah. Tapi kita jarang sekali melihat bahwa sesungguhnya yang kita lihat itu tidak lain adalah kapas. Apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho kemarin. Jadi kaca yang pecah itu semuanya, akulah yang paling benar. Padahal sesungguhnya bagian serpihan kaca itu, kalau kita utuhkan kembali, maka itu kita harus naik ke atas. Nah, terakhir ya teman-teman, pandangan kaum Visistadvaita ini. Kemahaan Tuhan itu digambarkan sebagai sang pemilik wujud maha tunggal. Jadi hampir sama yang kedua tadi. Yang maha mutlak. Alam semesta ini adalah bayangannya di dalam wujud relatif. Mungkin wujud, alam semesta termasuk alam-alam gaib. Bukanlah makhluk dalam arti ciptaan Tuhan, tetapi lebih merupakan manifestasi atau terjalinya atau non-duality. Jadi alam semesta ini, ya, kalau tadi di dalam agama Hindu diistilahkan dengan maya, ya itu mirip dalam bahasa Qur'annya itu la'ib. Jadi innamal hayatud dunya la'ibun, sesungguhnya dunia ini adalah sandiwara, permainan belaka. Itu ada tuh dalam ayatnya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam teologi-teologi agama lain ya, sesungguhnya tidak ada perbedaannya. Saya ingin mengingatkan bahwa makin naik kita ke atas, maka satu sama lain antara satu umat beragama yang berbeda itu, maka itu akan menjadi satu. Nah, inilah sesungguhnya kalau kita ingin mencari titik temu, maka kita harus naik ke atas, jangan turun ke bawah. Itulah bahasa Qur'annya, ta'al ila kalimatin sawa. Naiklah ke atas jika ingin menemukan titik temu. Common platform itu ada di atas, bukan di bawah. Nah, cuma faktor terjemahan Al-Quran itu seringkali mengatakan begini, kemarilah, mari kita mencari titik temu. Kemari itu artinya horizontal. Padahal Quran itu mengatakan ta'al, dari kata al itu artinya tinggi. Naiklah ke atas. Di level bumi ini nggak mungkin bisa orang bersatu. Jadi kalau kita naik sedikit selangkah saja di atas rata-rata, maka kita akan menemukan titik pertemuan encounters-nya. Jadi alam semesta bukan makhluk, tetapi dilukiskan sebagai penampakan atau al-khalq, atau tempat memanifestasikan diri atau madhar. Jadi God, apa namanya itu ya, God projection. Jadi projectionnya, ya misalnya LCD kita itu ya, teman-teman melihat tulisan ini di monitornya masing-masing. Aslinya itu kan di tempat saya ini, di komputer saya. Yang Bapak Ibu lihat itu adalah projection komputer saya yang ada di situ, tapi persis bentuknya. Yang asli yang mana? Itu yang disebut dengan mutlakul wujud. Tapi yang projection itu disebut dengan mumkinul wujud. Relatif, wujud-wujud relatif itu yang tampil di monitornya teman-teman. Tapi wujud yang mutlak itu yang ada di tempat saya. Jadi aslinya mirip, tetapi tidak sama. Inilah yang sering disebutkan dalam jadi bedanya dengan kaum Dvaita, ya, kaum Visistadvaita ini menganggap bahwa alam semesta ini tidak langsung disebut sebagai Tuhan, sebagaimana disebutkan di dalam Dvaita itu. Alam semesta ini tidak bisa langsung disebut Tuhan. Misalnya, karena tadi ini adalah alam ya, pandangan kedua tadi. Jadi pohon itu adalah Tuhan. Tidak bisa langsung dikatakan bahwa pohon itu Tuhan. Itu wajah Tuhan. Fa'aina ma tuwallu fatama wajhullah. Bukan dikatakan fa'aina ma tuwallu fatamallah. Jadi wajhun itu wajah Tuhan itu tanda kutip ya. Wajhun itu adalah manifestation, jelmaannya. Jadi
antara monitor yang di tempat saya dengan tempat Bapak Ibu sekalian itu persis sama, tetapi tidak sama juga. Ada perbedaannya. Inilah yang disebut di dalam kaidah dakhilun fil asya'i la bil mumazaja wa kharijun anha la bil muzayalah. Masuk ke dalam setiap sesuatu tetapi tidak bercampur, dan keluar daripadanya tetapi tidak berpisah. Nah, kita lihat di dalam buku-buku Vedanta itu kan banyak sekali istilah-istilah seperti ini. Ya, agama Kristen juga sama, kita semuanya suka membaca kitab suci kita masing-masing ya. Pokoknya inilah kenyataan real yang menjadi titik temu antara satu agama dengan agama yang lain. Jadi hubungan antara Tuhan dan makhluk itu menurut jadi hubungan antara Tuhan dan makhluk itu menurut kelompok ini lebih ditekankan kepada aspek keserupaan atau tasbihnya, atau keterbandingannya, comparability-nya. Jadi antara manusia dengan Tuhan misalnya, itu kan persamaannya banyak. Dan keesaan mutlak, al-wahdah, ad-diwan tadi itu. Nah, sedangkan yang pandangan pertama tadi yang mengatakan bahwa Allah itu terpisah sama sekali dengan makhluknya, itu nggak boleh disamakan sama sekali. Walaupun Tuhan punya mata, walaupun manusia juga punya mata, tapi jangan dibandingkan bahwa mata manusia sama dengan mata Tuhan. Tuhan punya mata dengan kapasitasnya sebagai mata Tuhan, bukan seperti mata manusia. Jadi harus dianalogikan, jangan diartikan secara maknawi. Jadi hubungan khusus antara Tuhan dan manusia bagi kalangan sufi, itu lebih ditekankan kepada aspek kedekatan dan kebersamaan. Jadi imanensinya. Manusia merupakan lokus pengejawentahan atau majla' bahasa Arabnya, dan lokus penampakan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sengaja diciptakan dari dirinya sendiri. Nah, dari mana alam ini menjelma? Sebelum alam ini menjadi alam, dia sembunyi di mana? Nah, dalam pandangan ini bahwa alam ini sebetulnya sebelum menjadi alam, dia berada pada dirinya sendiri, segala sesuatu bersumber darinya. Dengan demikian, alam ini siapa? Nah, oleh karena itu alam ini adalah suci. Bagaimana sucinya sang dia yang maha dia adalah sama sucinya dengan ini, karena ini bagian yang tak terpisahkan dengan dirinya sendiri. Maka itu alam ini harus dihormati, harus dihargai, dan tidak boleh diperkosa, tidak boleh dieksploitasi melampaui batas, karena itu nanti ada hukum-hukum etika berhadapan dengan alam semesta. Dalam Islam itu disebut kita sebagai khalifah, representatif Tuhan, dan harus memperlakukan alam semesta ini dengan sopan dan santun. Kapan kita gagal menjadi khalifah, ya melampaui batas dalam kapasitas kita menjadi khalifah, maka alam ini nanti tidak akan tunduk dan tidak akan bersahabat dengan manusia. Nah, ini muncul tanda-tanda kebosanan alam ini untuk bersahabat dengan kita kan. Lautan yang tadinya itu membawa kontainer ke Amerika, enak sekali itu ya. Barang-barang besar berat itu bisa diangkut, tiba-tiba lautan itu menjadi tsunami, habislah kita. Ya, angin yang berfungsi untuk perkawinan tumbuh-tumbuhan, penyerbukan itu kan tiba-tiba menjadi angin puting beliung, hancurlah kita. Gunung yang dianggap sebagai patok bumi, menyuburkan tanah subur di sekitarnya, malah justru gunung-gunung sekarang pada mulai batu-batu dan muntah bareng. Misalnya kita lihat, ya hujan yang turun itu menghidupkan tanaman, tapi justru malah ambruk itu hujan itu dari langit, banjirnya bukan main. Corona juga mungkin juga bagian daripada utusan Tuhan untuk mengangkat martabat kemanusiaan itu, mengangkat dari rel yang melenceng kepada rel yang sebenarnya. Jadi dalam pandangan Islam, saya kira juga sama dengan teman-teman agama lain, musibah itu dimaknai sebagai lesson learning, pembelajaran dari Tuhan untuk kita menempuh jalan yang benar. Ya. Terakhir sekali ialah ini, ayat-ayat yang tadi, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi di sini ada ayat, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh. Dan bukan kamu yang melempar ketika melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini pengertiannya sangat dalam. Ya, tidak bisa dimaknai bahwa kalau begitu
bagaimana ya. Jadi ini tadi dalam konteks ayat ini bicara di level atas. Sama ya. Nah, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi dari Syekh Ibnu Athaillah. Saya bacakan terjemahnya. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu itu dapat menghijabnya, padahal dialah yang menampakkan. Ya, saya ulangi. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu dapat menghijabnya, padahal dialah yang menampakkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu itu dapat menghijabnya, padahal dialah yang terlihat di dalam segala sesuatu. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu itu dapat menghijabnya, padahal dialah yang maha tampak atas segala sesuatu. Iya. Bagaimana dapat dibayangkan ada sesuatu yang mampu untuk menjadikan hijab atasnya, sedangkan dialah yang maha ada sebelum adanya segala sesuatu. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu itu dapat menghijabnya, padahal keberadaannya lebih jelas tampaknya daripada segala sesuatu itu. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu itu dapat menghijabnya, padahal dia adalah yang maha esa, yang tidak ada siapapun di sampingnya sesuatu apapun. Nah, bagaimana pula bisa dibayangkan kalau sesuatu itu mampu menjadi hijab baginya, sementara dia keberadaannya lebih jelas tampaknya daripada segala sesuatu itu sendiri. Bagaimana mungkin dia akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia adalah yang maha esa, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Ya, inilah. Terus bagaimana pula dibayangkan kalau sesuatu itu mampu menjadi penghalangnya, sementara dia keberadaannya lebih jelas tampaknya daripada segala sesuatu. Nah, kemudian terakhir saya loncat ya. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin keberadaan sesuatu yang pasti ada, yaitu Allah, bisa terhalang oleh sesuatu. Belum. Ya. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin keberadaan sesuatu pasti ada, yaitu Allah, bisa terhalang oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya. Bagaimana mungkin pula sesuatu yang baru, ya, yaitu makhluk dapat bersama dengan zat yang memiliki sifat qidam atau tidak berpermulaan. Jadi teman-teman, inilah kesimpulan kami ya, kesimpulan dalam Islam itu, bahwa ternyata wacana tentang keesaan Tuhan di dalam agama Islam itu kurang lebih punya kemiripan dengan wacana keesaan Tuhan di dalam teman-teman yang agamanya masing-masing, dengan penjelasannya yang sedikit ada mungkin perbedaan-perbedaan, tetapi kalau kita lihat di dalam Yahudi misalnya, dalam buku-buku Kabalah itu siapa yang tampil dalam bentuk Ensof dan Spirit, ya siapa yang tampil dalam bentuk Yan dan Yin dalam agama Taoisme itu juga, ya impersonal God and personal God itu juga, itu wacananya itu sangat-sangat dalam. Wahidiyah, ahadiyah dalam Islam. Karena itu teman-teman, seandainya orang awam, seandainya masyarakat kita yang lebih banyak, yang mayoritas ini, mampu memahami substansi ajaran seperti ini, saya sungguh sangat yakin bahwa kita tidak mungkin ada perselisihan, persengketaan. Bahkan kita akan berkesimpulan bahwa, loh kalau begitu, apa bedanya? Itu pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Namun demikian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa kita hati-hati bicara tentang soal-soal seperti ini di dalam masyarakat yang lebih luas. Terus terang teman-teman, di dalam Islam sendiri, kami tidak bisa bicara seperti ini di dalam khutbah Jumat. Apa yang saya sampaikan di sini adalah saya anggap bahwa kita ini adalah punya level yang mirip ya, sehingga dengan demikian saya akan mendapatkan masukan dari teman-teman bahwa ternyata apa yang kami sampaikan di sini juga ini adalah punya persamaan dengan wacana-wacana keesaan Tuhan di tempat kita masing-masing. Nah, inilah yang juga disampaikan oleh para ilmuwan ya. Itu di situ ada Maya dan seterusnya. Saya kira inilah teman-teman, pada akhirnya kita akan berada pada sumber itu ya, yang paling di tengah itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.